Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat atap. Di sini saya sudah membuka sebuah project. Sekarang kalau kita mau membuat atap, ada di menu bar arsitektur, kemudian bagian roof. Di sini ada beberapa pilihan: roof by footprint, roof by extrusion, roof by face. Roof by face ini bisa kita gunakan kalau kita memiliki sebuah massa. Sama seperti ketika kalau kita mau membuat wall by face atau mau membuat floor by face. Di sini dibutuhkan sebuah massa terlebih dahulu. Pada video ini kita akan membahas roof by footprint terlebih dahulu. Untuk membuat roof by footprint, kita perlu membuat dulu bangunan yang akan kita beri atap. Di sini saya akan membuat dulu sebuah bangunan sederhana berukuran 5 kali 5 meter. Di sini saya memasukkan angka 500 karena satuan dari yang saya gunakan adalah senti. Oke, setelah kita punya sebuah bangunan sederhana, kita bisa aktifkan roof by footprint. Jika diperhatikan, yang tertampil di paling atas, yang tertampil di sini adalah roof by footprint, sehingga kalau kita mau membuat atap dengan roof by footprint tidak perlu mengklik panah ini, tetapi bisa langsung klik saja icon roof yang ada tertampil di layar. Di sini ada notifikasi karena bangunan kita berada di level 1, maka atap itu harus berada di level 2. Maka kita klik yes. Di sini terlihat dinding di lantai 1 sudah memudar, artinya dinding tersebut berada di lantai 1, tidak sampai ke lantai 2. Kita bisa mulai membuat. Di sini ada menu bar modify create roof footprint. Untuk menggambar roof footprint, maka bisa memilih tools yang ada di bagian draw sini, ya. Di sini ada line, ada rectangle dan sebagainya, dan ada juga pick walls. Untuk memudahkan kita bekerja, pada video ini saya akan menggunakan pick walls saja. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian bawah sini, ada define slope, ada overhang, dan ada extend to wall core. Yang extend to wall core tidak perlu kita centang. Overhang kita bisa memberikan tritisan, ya, atau lebih maju atapnya daripada si dinding. Kalau kita perhatikan di sini, ketika overhang sejauh 100 cm atau 1 meter, maka di layar tertampilkan ada garis putus-putus yang menunjukkan di mana nantinya boundary dari si atap akan diletakkan. Di sini kita akan letakkan satu di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Jika diperhatikan, di sini ada tanda sudut, ya, 30 derajat, di sini juga tadi 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Itu ketika kita aktifkan define slope. Sekarang kita coba menonaktifkan define slope, kemudian kita klik di dinding yang terakhir. Di sini terlihat ketika define slope tidak kita aktifkan, maka atap tersebut tidak memiliki sudut kemiringan, ya. Di sini sekarang kita memiliki atap. Di sisi sini atap memiliki sudut kemiringan sebesar 30 derajat. Sini 30 derajat, di sebelah kanan juga 30 derajat, sedangkan yang di paling atas tidak memiliki derajat kemiringan. Jika kita finish edit mode,
klik kiri. Kemudian kita perhatikan di tampilan 3D view. Maka di sini terlihat atap bangunan yang sudah kita buat. Di sisi-sisi yang memiliki sudut kemiringan, atapnya akan menjadi landai, ya, memiliki kemiringan. Sedangkan yang tidak memiliki sudut kemiringan, maka dia akan menjadi atap pelana. Sehingga kalau kita mau membuat atap pelana, maka hilangkan slope dari si atap. Kalau kita mau membuat atap prisma, maka slope-nya kita bisa aktifkan. Nah, jika diperhatikan sekarang, dinding yang saya punya di sini ketinggiannya masih terlalu rendah, ya. Ini saya akan naikkan terlebih dahulu hingga ke batas level 2. Oke. Sekarang kalau kita perhatikan, pada atap pelana, pada sisi yang atap pelana di sini, dinding memiliki gap terhadap atapnya. Ada lubang yang cukup besar. Kita tentu tidak mau ada lubang di antara atap dengan dinding. Supaya dinding yang berada di sisi sini bisa naik hingga ke bagian bawah atap, maka kita bisa klik attach top atau base. Ya, ketika kita klik attach top or base, lalu kita pilih atap yang mau dijadikan acuan, maka dinding akan otomatis naik hingga menyentuh ke batas bawah si atap. Oke. Sekarang kita coba rubah kembali. Kita edit footprint. Kita bisa mengedit footprint melalui view manapun, ya. Bisa di 3D, bisa di floor plan. Di sini saya coba akan rubah sudut kemiringannya menjadi 0 derajat. Kemudian kita OK. Oke, atapnya menjadi seperti ini. Kita edit footprint kembali. Kita rubah lagi jadi 30 derajat. Kita bisa menonaktifkan slope-nya. Tadi saya mengeditnya di sini, ya, dari 30 jadi 0. Efeknya malah atapnya jadi datar. Kalau kita mau bikin pelana, seperti yang kita perhatikan sekarang kan, yang bagian ujung sana itu bukan pelana tetapi prisma, ya. Yang sini kan bukan pelana. Kita mau menjadikan yang ujung sini pelana, maka mengedit slope-nya si atap itu bukan dengan 30 derajatnya kita nolkan, tetapi define slope-nya kita matikan. Begitu define slope kita matikan, maka kita selesai edit footprint, maka jadilah dia sebuah pelana. Oke, kalau diperhatikan di dinding yang bagian sini, ini juga karena tadinya prisma jadi pelana, di sini terdapat gap yang besar antara dinding dengan si atap, sehingga kita bisa tutup gapnya dengan klik dindingnya terlebih dahulu, kemudian attach top or base, kita klik atap, maka dindingnya sudah naik hingga menyentuh si atap. Begitu juga dengan dinding sebelah kanan dan kiri, ya. Kalau kita perhatikan di sini ada sedikit gap kecil yang tidak enak dilihat. Kita bisa atur juga, jadi dinding kanan dan kiri. Untuk memilih dua objek yang berbeda sekaligus,
tekan Ctrl, kemudian pilih objek kedua, lalu kita attach top or base, kita klik atap, maka sekarang sudah tertutup dengan sempurna. Kita sekarang memiliki atap dengan dinding yang secara sempurna menyentuh bagian bawah si atap. Nah, untuk memodifikasi atap, ya di bagian properties di sini ada base offset from level. Jadi kita bisa, misalkan atap ini mau kita naikkan sekitar 10 cm, bisa kita klik di sini 10 cm, maka atap akan naik 10 cm. Dan karena dinding yang di bawah atap ini sudah kita atur attach to roof, maka begitu atapnya kita naikkan, maka si dindingnya juga ikut naik ya, ikut bertambah tingginya. Ini kita kembalikan ke 0, apply. Di sini kalau kita perhatikan ada banyak hal yang bisa diatur seperti rafter cut, apakah mau plumb cut atau cut plumb. Ya, silakan dieksplorasi sendiri. Ini nanti akan berbeda di bentukan akhir dari si atapnya. Kemudian kita juga bisa mengedit type. Nah, misalkan default thickness yang 30 cm itu terlalu tebal, bisa kita duplicate terlebih dahulu, kemudian kita bisa atur di sininya ya, masalah konstruksinya, sama seperti ketika kita mau mengedit dinding dan material-material lainnya. Untuk yang mau tahu lebih detail, ya silakan tonton di video-video sebelumnya tentang dinding, di mana di situ saya sudah menjelaskan cara mengedit edit assembly di sini ya. Oke, itu saja tentang bagaimana cara membuat atap dengan menggunakan roof by footprint. Sampai jumpa di video selanjutnya.